Perkenalkan, nama saya Nyimas Rokopirokul Bujung dengan NIM 2108205031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang diajukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah seminar akuntansi yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Internal Kontrol, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Yang pertama itu membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil studi magang selama 4 bulan serta wawancara dengan Ibu Is selaku manajer Departemen Akuntansi pada Pusat Sistem Informasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dilakukan oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2015, yang dimana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah SIMBADA, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah. Namun pelaksanaannya yang masih ada kendala suatu teknis yang menyebabkan aplikasi SIMDA Keuangan belum terintegrasi dengan SIMBADA, Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah, merupakan faktor penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sistem Informasi Akuntansi Daerah atau SIAKDA merupakan salah satu alat penting untuk menunjang pengelola keuangan daerah Kabupaten Majalengka. Salah satu daerah di Indonesia juga menghadapi banyak kendala dalam penggunaan SIAKDA serta transparansi daerah lainnya. Permasalahan tersebut perlu diidentifikasi dan diperbaiki agar pengelola keuangan daerah dapat efektif. Salah satu tantangan penggunaan SIAKDA di Kabupaten Majalengka adalah belum adanya kerjasama antara SIAKDA dengan program SIMBADA. Selanjutnya mengenai perumusan masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penggunaan pemanfaatan SIA keuangan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga dikenal dengan SIMDA itu tidak dapat terhubung dengan permohonan SIMBADA, dan sejauh mana sistem informasi SIAKDA dimanfaatkan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas BKA di Kabupaten Majalengka. Dan kedua itu tidak ada transparansi dalam Badan Keuangan Aset Daerah karena Badan Keuangan Aset Daerah tidak mempublikasikan laporan keuangan daerah khusus tahun 2019 sampai 2023. Yang ketiga itu kualitas akuntansi daerah masih rendah seperti yang ditunjuk oleh laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majalengka yang menerima pendapat yang wajar kecuali dari BPK Badan Pengelola Keuangan. Yang kedua, batasan masalah. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasa dan lebih terperinci, maka permasalahan peneliti dibatasi mengenai ruang lingkup pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal kontrol keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah, secara khusus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan tadi, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelola keuangan daerah? Yang kedua itu, apakah internal kontrol keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelola keuangan daerah? Yang ketiga itu, apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal kontrol keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi pengelola keuangan daerah? Yang keempat itu, apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah? Yang kelima, apakah internal kontrol keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah? Yang keenam, apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah? Selanjutnya yaitu mengenai tujuan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan tadi. Tujuan peneliti yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi pengelola keuangan daerah itu seperti apa. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh internal kontrol dalam keuangan daerah terhadap transparansi pengelola keuangan daerah. Yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pengelola keuangan daerah. Yang keempat itu untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Yang kelima itu untuk menganalisis pengaruh internal kontrol keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Yang terakhir itu untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal kontrol keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal kontrol, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu secara teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan ini. Yang kedua itu manfaat praktis yang dibagi menjadi 3 bagi penulis, bagi peneliti selanjutnya, dan bagi organisasi perangkat daerah OPD pemerintahan Kabupaten Majalengka tersebut.
karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk internal maupun eksternal. Nah, untuk selanjutnya itu tentang kerangka pemikiran bisa dilihat dari tabel kerangka pemikiran di atas. Nah, yang dimana dijelaskan kerangka pemikiran digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah internal kontrol terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau Y. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah atau X1 dan internal kontrol X2. Variabel dependen dan penelitian ini adalah transparansi pengelola keuangan daerah atau Y1 dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah Y2 bisa dilihat di dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu mengenai hipotesisnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan hipotesis sebagai berikut. Yang H1, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelola keuangan daerah. H2-nya internal kontrol berpengaruh terhadap transparansi pengelola keuangan daerah. H3-nya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi pengelola keuangan daerah. Keempatnya, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah. H5, internal kontrol berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Dan H6-nya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan internal kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Selanjutnya yaitu metode penelitian atau metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah salah satu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Yang kedua itu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dibutuhkan penelitian secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat digunakan bersifat kuantitatif, terdiri atas data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, internal kontrol, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Pengumpulan dalam variabel ini menggunakan skala Likert. Likert yaitu segala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yaitu mengukur sikap setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 1 atau STS sangat tidak setuju, 2 PS tidak setuju, 3 N netral, dan 4 S setuju, 5 SS sangat setuju. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas kelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan elemen-elemen yang berkaitan dengan apa yang penelitian harapkan dapat mengambil. Beberapa kesimpulan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit satuan kerja, setingkat dinas, badan, kantor, beserta seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka. Jumlah OPD Kabupaten Majalengka sebanyak 56 OPD yang terdiri dari 29 dinas daerah, 1 inspektorat, 26 kecamatan. Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara berhati-hati dari populasi tersebut. Ketika penelitian melakukan penarikan sampel, penelitian tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi suatu atau lebih populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel ialah OPD yang berbentuk dinas, inspektorat, atau badan karena dianggap dapat mewakili OPD lainnya yang berjumlah 30 OPD yang terdiri dari 9 dinas dan 1 inspektorat. Badan yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan yaitu kepala subbagian dan pegawai atau staf bidang keuangan akuntansi yang terdiri dari 2 orang dari setiap OPD. Jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Yang terakhir itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama itu statistik deskriptif, yang dimana yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis. Yang kedua itu uji kualitas data. Uji kualitas data ada uji validatif
apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya. Dan selanjutnya itu uji reliabilitas, yang dimana uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui berapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan lebih dari 2 kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas data. Jadi dilakukan mengetahui apakah masing-masing variabel penelitian terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua itu uji multikolinearitas, yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Yang selanjutnya uji heteroskedastisisitas. Uji heteroskedastisisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamanan ke pengamanan yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai uji heteroskedastisitas, yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, selanjutnya itu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda merupakan teknik statistika yang digunakan untuk menguji pengaruh antara 2 atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial atau simultan. Dan yang terakhir itu uji hipotesis, yang dimana pertama itu ada koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 2 variabel tersebut. Dan yang kedua itu uji T atau uji parsial, yang dimana pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji parsial atau uji T. Uji parsial uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerapkan variasi variabel dependennya. Nah, terus selanjutnya itu uji F atau uji simultan, yang dimana uji untuk membesarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan ini dalam output SPSS nanti dapat dilihat dalam lampiran ANOVA. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika F hitung atau F tabel, maka hipotesis diterima, artinya secara simultan variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Selanjutnya yaitu uji F atau uji simultan. Uji ini dapat digunakan untuk menguji seberapa besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.